Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini Mama Nia kembali bisa bikin video baru. Yang tentunya Mama Nia udah lama sebenarnya bikin voting di Instagram story konten apa yang bakalan Mama Nia bahas untuk selanjutnya, tapi ternyata terpotong dengan vaksin dan lain-lainnya. Nah sekarang kembali lagi ke hasil voting itu, yaitu membahas tentang sunat pada perempuan. Oke, keep on watching. Oke, sebelumnya kita semua pasti sebagai orang Indonesia itu pasti sangat sering sejak kita kecil itu bahkan sudah merasakan sendiri sunat pada perempuan, ya, atau disebut female genital mutilation. Kalau dilihat dari istilahnya emang serem ya, female genital mutilation, karena memang sebenarnya nggak hanya di Indonesia, tapi untuk female genital mutilation ini pada negara lain seperti Afrika itu memang mereka lakukan sejak dahulu kala, itu merupakan ada tradisi budaya dari nenek moyang mereka. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri banyak alasan dilakukan turun-temurun dari dulu, itu karena ada yang mengatakan masalah agama, ada yang mengatakan masalah kesehatan seksual dan lain-lain. Nah, tapi seiring berjalannya waktu sudah dibuktikan dan sudah ditegaskan di Permenkes, ya, kemudian dibahas juga di WHO, World Health Organization, kemudian dibahas di forum OBGYN, dokter bedah, dokter anak, ya, jadi Ikatan Dokter Anak Indonesia, kemudian Perhimpunan Dokter Obstetri dan Ginekologi Indonesia, dan luar negeri juga yang pastinya dokter bedah dan lain-lain sudah satu suara bahwa sunat pada perempuan ini tidak memiliki manfaat, ya, tidak memiliki manfaat yang sesuai dengan apa yang dikatakan dulu gitu loh. Nah, jadi setelah dilakukan penelitian, bukti-bukti menunjukkan bahwa ternyata sunat pada perempuan itu malah menimbulkan banyak sisi negatifnya. Ya, apa sih sisi negatifnya? Nah, sebenarnya pada sunat pada perempuan ini kan ada 4 tipe, ya. Ada yang hanya menusuk, menggoreskan, ya, atau menyayat sedikit bagian dari klitoris. Ada yang membuang sebagian besar dari klitoris. Kemudian ada yang membuang klitoris dan labia, ya, labia. Jadi kita organ intim wanita itu ada klitoris, ada labia mayor, ya, bibir besarnya, ada labia minor, bibir kecilnya. Nah, itu yang tipe ketiga ini membuang klitoris dan labia minornya. Terus ada yang membuang seluruhnya, klitoris, labia mayor, dan labia minor, ya. Jadi dari keempat tipe ini dilihat bahwa yang paling banyak tipe 1 dan 2 itu menusuk, menggores, menyayat sedikit bagian klitoris, dan juga ada yang membuang klitorisnya atau klitoridektomi kalau nggak salah, ya, namanya. Nah, hal ini menimbulkan banyak efek negatif. Yang pertama bisa terjadi perdarahan, infeksi, kemudian gangguan pada sistem reproduksi atau gangguan pada alat organ intimnya, ya. Otomatis anatominya akan menjadi berubah dan akan meningkatkan resiko infeksi juga ke depannya, ya. Kemudian pada saat dia hamil juga akan meningkatkan resiko infeksi pada saat kehamilan tentunya. Kemudian hubungan seksualnya juga akan terganggu karena ujung-ujung saraf atau susunan saraf-saraf tepi yang ada di situ itu menjadi terganggu karena adanya pemotongan, ya. Jadi sebenarnya banyak efek negatif yang ditimbulkan gitu. Dan mitos bahwa wanita yang tidak disunat akan menjadi besar keinginan atau hasrat seksualnya itu ternyata hanya sekedar mitos. Karena pada dasarnya keinginan atau hasrat seksual wanita dalam melakukan aktivitas seksual itu dipengaruhi oleh psikologis, ya, hormonal, dan itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan anatomi atau bentuk dari alat genitalnya. Karena hormon itu terbentuk dari kelenjar pituitari. Jadi hormon kita, ya, hormon estrogen, progesteron, ya, hormon yang mempengaruhi sistem reproduksi, hormon seksual kita, hormon kita dalam rangsangan seksual atau ketertarikan antar lawan jenis, itu semuanya diatur oleh kelenjar, ya, yang berada di otak dan menimbulkan feedback negatif positif pada saat kita membutuhkannya gitu loh. Jadi bukan dari organnya itu. Organ itu adalah sebagai perantara. Oke lah, misalnya memang dari situ bisa menimbulkan rangsangan, tapi sebenarnya bukan dari situ intinya gitu loh. Nah, jadi untuk
bunda-bunda nih yang masih bingung, wah anak saya perempuan, neneknya udah tanya-tanya terus, disunat nggak, udah disunat belum gitu ya. Jadi sebenarnya sekarang pun tempat-tempat fasilitas kesehatan, apabila bunda bawa bayi atau bunda membawa anak untuk disunat, pasti akan diedukasi seperti ini. Dan kalau misalnya ada, kalau di Aceh sendiri ya, saya pernah di kabupaten kecil di salah satu daerah di Aceh, itu karena orang tuanya ngotot anaknya harus disunat, dia bawa ke rumah sakit, jadi bidannya hanya sedikit seperti seakan-akan menggoreskan, padahal tidak. Jadi beliau mengambil kasa, kemudian bisturi atau pisau bedahnya itu dia ditaruh di tengah-tengahnya, diselipkan, terus kemudian di depan orang tuanya seakan-akan sudah melakukan sunat, padahal tidak gitu. Jadi sampai dibikin suatu drama yang membuat orang tua merasa oke, anak saya sudah disunat gitu. Saking susahnya mengubah stigma ya, terutama bunda-bunda yang ada di daerah pedalaman ya, yang merasa bahwa sunat itu sangat penting, yang merasa saya juga dulu kecil disunat gitu. Nah, jadi untuk hal ini Mama Nia rasa mudah-mudahan bunda jangan ragu lagi, jangan khawatir lagi, dan mungkin bisa menjelaskan ya, menjelaskan secara ilmiah, dan juga kita boleh cari di Al-Quran bahwa yang Mama Nia baca ya, Mama Nia baca itu juga nggak ada gitu yang menyuruh wanita atau perempuan atau bayi perempuan untuk wajib sunat. Nah, kalau laki-laki itu wajib, karena memang prepusium atau kulit yang melingkari bagian organ intimnya laki-laki itu memang kalau tidak dibersihkan itu akan menimbulkan banyak penyakit ke depannya. Itu akan menimbulkan efek yang jangka panjangnya, itu resiko penyakitnya akan lebih tinggi. Penyakit apapun ya, infeksi, keganasan dan lain-lain, itu untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan itu sampai sekarang belum terbukti, bahkan banyak efek negatifnya. Oke ya, jadi belum ada manfaat yang baik gitu. Nah, untuk itu bunda, kalau misalnya bunda masih juga ragu atau khawatir tentang masalah sunat pada perempuan ini, boleh langsung konsultasikan kepada dokter anak, dokter obgyn, dokter bedah ya, yang akan bunda mintai tolong untuk sunat perempuan atau sunat bayi perempuan. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram Mama Nia, Tania Rizka. Dan kalau bunda baru pertama kali klik channel Mama Nia atau baru pertama kali klik video Mama Nia, bisa cek di video Mama Nia sharing tentang ASI ya, tentang dunia kesehatan anak dan ibu hamil, dan juga boleh request tentang apa aja Mama Nia bisa, dan mungkin kita bisa cerita tentang apa aja di channel Mama Nia ini. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh, baru bangun. Oh, dah. Well, bye-bye. Bye-bye. I'll see you in my next video. Assalamualaikum.